Kerajaan Malaka merupakan sebuah kerajaan di Semenanjung Malaka dan sebagian dari pantai timur Pulau Sumatera yang didirikan sekitar abad ke-15 Masehi. Kerajaan Malaka dirintis oleh seorang pangeran Hindu Sriwijaya yang bernama Parameswara. Parameswara memiliki istri yang merupakan putri dari kerajaan Majapahit yang bernama Ratna Putri Kemala. Di penghujung abad ke-13 Masehi, ketika itu Majapahit dilanda perang saudara akibat perselisihan antara Bare Wirabumi dengan Wiramawardhana. Wahai suamiku, Ya, ada apa wahai istriku? telah terjadi perang saudara antara Bare Wirabumi dan Wikramawardhana. Ya, saya telah mendengar berita tersebut. Lalu, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan bergabung dengan pasukan Wikramawardhana untuk mengalahkan pasukan Bare Wirabumi. Pasukan Bare Wirabumi berhasil menaklukkan pasukan Wikramawardhana dan Parameswara sebelum dihabisi Bare Wirabumi. Parameswara memutuskan untuk menyerah dan kabur bersama pasukannya yang tersisa. Para prajurit, kalian bunuh semua Parameswara. Jangan sampai ada yang tersisa satupun. Paham? Siap, Raja! Pada abad ke-14 Masehi, Parameswara memilih melarikan diri ke sebuah pulau kecil bernama Tumasik, karena kerajaan Raja Ayodhya tersebut tak sebanding dengan kekuatan Parameswara. Kemudian, Parameswara bertekad ingin merebut Tumasik. Hai Raja Ayodhya! Datangnya kami dan pasukan kami untuk mengusirmu pergi dari tanah ini. Cepat pergi! Betapa lancanya kata-kata kau kepada raja. Tidak beradab sekali. Seharusnya kamu dipenggal dari bumi ini. Oh, tanah ini telah diperintahkannya, tetapi raja sepertimu tidak layak untuk memerintah tanah ini. Cepat pergi! Kurang ajar ya kata-katamu. Pergi dari sini sebelum kamu meninggal di tempat ini. Tamatlah riwayatmu. Sekarang tidak ada lagi yang bisa melawan. Kekuatan dan kehandalan pasukan Parameswara tiada tandingnya dengan terbunuhnya Raja Ayodhya. Parameswara telah mengambil alih pemerintah di Tumasik selama 3 tahun. Sehingga pada suatu hari keberadaan Parameswara yang berada di Tumasik diketahui oleh kerajaan Majapahit. Tidak menunggu lama, armada besar laut Majapahit menyerbu Tumasik. Wahai Hulu Balamadin, kenapa engkau tergesa-gesa? Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah Patih, ampunkan Patih. Adapun keadaan Patih terengap-engap karena berlari sekuat hati untuk menyampaikan kabar berita untuk tuanku. Adapun kabar berita, di tengah laut terdapat banyak kapal yang membawa askar-askar Majapahit. Tampaknya mereka mau menyerang kita, bahwa mereka sudah tahu keberadaan kita di sini. Ini bermakna buruk bagi kami. Ampun tuanku. Jika yang dikatakan Hulu Balang itu benar, sebaiknya kita pergi dari sini. Karena Majapahit bukanlah lawan kita. Prajurit, siapkan segala alat dan keperluan yang kita perlukan. Mari kita pergi dari Tumasik. Siap! Ternyata istri Raja Ayodhya itu tidak tinggal diam. Mengetahui berita Majapahit telah datang ke Tumasik dan melihat Parameswara lari dari Tumasik. Niat jahatnya muncul untuk membalas dendam kematian suaminya. Saya akan mengirim ular kepadamu. Sekarang kamu terima akibatnya. Ular itu tak seberapa dengan apa yang suamiku rasakan. Pada tahun 1400
1414, Sultan Iskandar Shah meninggal dunia. Tahta kesultanan kemudian dilanjutkan oleh Muhammad Iskandar Shah. Sultan baru ini bertindak cepat untuk menstabilkan kondisi politik dan ekonomi Selat Malaka. Sultan Muhammad Iskandar Shah kemudian menikahi putri dari Samudra Pasai melalui pernikahan politik. Sehingga Malaka menjadi kesultanan yang sangat kuat di Nusantara, baik politik, ekonomi, dan militer keamanan. Estafet kepemimpinan dilanjutkan Sultan Muzaffar Shah, mengalami perkembangan hingga ke paham Indragiri, dan masa ini sangatlah berwibawa. Berkuasa selama 34 tahun, Sultan Muzaffar Shah tutup usia. Dilanjutkan oleh Sultan Mansur Shah, tampil sebagai puncak kekuasaan. Dan Sultan Mansur Shah berkuasa dari tahun 1458 sampai 1477. Itu berhasil mengukuhkan kekuasaan Malaka di perairan di sebelah utara Semenanjung Malaka. Dan Mansur Shah meninggal dunia dan dilanjutkan Alauddin Shah. Beliau memegang kekuasaan hingga tahun 1488. Selama kepemimpinan ini, situasi politik, militer, keamanan mulai tidak stabil. Sultan Alauddin Shah tidak cukup memiliki kecakapan dalam mengendalikannya sehingga demi sedikit Kesultanan Malaka tinggal memiliki di daratan utama yaitu di Semenanjung Malaka. Sultan Alauddin Shah meninggal. Penggantinya yaitu Sultan Mahmud Shah yang mewarisi kesultanan mengalami intrik. Di tengah kacaunya situasi, bangsa Eropa mulai masuk ke Nusantara. Salah satunya yaitu Portugis. Kedatangannya adalah untuk berdagang. Sebagai awal mereka mencari daerah jajahan. Portugis adalah penjajah pada tahun 1551 di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque. Hal ini membuat Kesultanan Malaka tidak berdaya menghadapi Portugis dan Portugis berhasil mengakhiri kekuasaan Kesultanan Malaka. Hahaha, sekarang saya menguasai Malaka ini. Antara saudara, kelalen. Hei Raja India,